Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah, kenalkan nama saya Muhammad Ifran. Saya adalah mahasiswa PGI di Universitas Negeri Semarang. Kemudian saya mengajar di Madrasah Aliyah Ibrahim Busari sebagai guru mata pelajaran ulum. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran fikih memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa PGI. Kemudian mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Sehat? Saya menyampaikan bahwa coba berdiri. Jadi lihat sampah yang di sekitar buang. Ya, masih ada kotoran di meja, di belakang, buang. Bisa. Ya, supaya kegiatan kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketua kelas siapa? Teguh. Teguh. Baik. Mari kita Teguh pimpin doa. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Warga negara yang punya jiwa nasionalisme, maka sebelum kita mulai kita nyanyi lagu nasional yang memimpin. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan sebelumnya Pak Guru akan merisek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Muhammad Suhari. Kenapa dia tidak hadir? Dengan Wahyu. Kenapa tidak hadir? Nampak keterangan. Sakit. Baik, kita doakan semoga besok mereka sembuh dan bisa ikut pelajaran bersama kita. Ya, baik. Kita akan melakukan tentang hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi pernapasan. Sebelumnya saya mau kasih refleksi dulu. Semua jepit ini, tahan ini, tahan. Oh, ada yang di mulut. Baik, saya tanya nih, apa yang kau rasakan? Rangga,
tidak bisa bernapas. Kenapa? Kenapa Rangga tidak bisa bernapas? Karena ditahan. Iya. Terus ketika ditahan apa yang terjadi? Sesak napas. Sesak napas. Jadi ketika ditahan maka tidak akan terjadi pergantian oksigen dengan CO2. Ini kita belajar tentang struktur dan fungsi pernapasan pada manusia. Sudah siap? Baik. Ini materi pokok kita. Semua bisa baca? Sekarang tujuan pembelajaran kita. Bisa baca? Tujuan pembelajaran hari ini menyebutkan organ-organ pernapasan dan proses respirasi. Kemudian mendefinisikan struktur dan fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Siap semua? Baik. Sebelumnya Pak Guru akan bagikan modulnya. Silakan buka modul itu. Ya, lihat di situ. Sebelum saya membagikan LKS. Yang pertanyaan nih, menurut kalian bernafas itu sadar atau tidak? Bisa jadi atau bisa juga tidak ya. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah bulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada juga di situ ada silia, dinding trachea yang berfungsi. Video tadi, video tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Semua bisa menyaksikan? Bisa. Ada yang tersangkut? Oke. Sekarang saya berdiri dulu. Kita berdiri. Kita berdiri. Tepuk tangan. Tepuk tongseng. Oke, bagus. Baik. Sekarang saya akan membagikan LKPD, ya. Baik, saya bagikan. Nah, ini saja. Baik. Dengar, di situ ada LKPD-nya. Petunjuknya tadi kita sudah nonton video dengan sistem pernapasan dan struktur tadi. Kemudian saya sudah membagikan dengan kelompok. Nah, sekarang lihat di sini. Ya, siswa
mengerjakan pertanyaan di dalam LKPD. Ada gambar di sini? Sudah lihat gambar? Soal pertama, gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian dari organ-organ sistem pernapasan manusia. Disuruh apa? Tuliskan dan jelaskan organ sistem pernapasan dan fungsinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia. Baik, saya kasih waktunya untuk diskusi 20 menit. Silakan. Diskusi ya. Aktif semua. Yang tidak mengerti tanya. Jurnalnya bisa. Tinggal menunggu satu kelompok yang belum selesai. Tinggal berapa nomor sini? Satu. Disegerakan. Oke, waktunya 2 menit lagi. Bagaimana? Kelompok satu mana nomor satu? Ya, kelompok satu persiapkan diri. Siapa yang akan maju? Oke, 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Raga Ladawia sebagai moderator dan sebelah kiri saya Rafiq Ramayani. Saya akan mempersilahkan Rafiq Ramayani untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Organ hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. 2. Faring. Faring tempat berfungsi sebagai jalan untuk udara dan makanan, serta tempat menghasilkan suara. Garing. Garing mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dan berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Trakea. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang bertanya silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Siap. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ali Mantara Rangga Putra. Kami dari kelompok 3. Apa itu bronkus dan di mana letaknya bronkus? Terima kasih. Ada lagi? Langsung dijawab atau langsung jawab ya? Langsung jawab. Apa itu bronkus dan di mana letak bronkus itu? Menjawab pertanyaan dari Anandaran. Bronkus adalah cabang-cabang trakea udara terpapar. Apakah benar? Belum, masih ada satu yang belum dijawab. Di mana letak bronkus? Di dalam paru-paru, di bagian kiri dan kanan. Apakah benar? Nah iya, benar. Ya, kita terus kelompok 3. Baik, selanjutnya ada kelompok yang lain. Kelompok 2. Iya, kita kelompok 2. Ya, kita kasih kesempatan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaini, kami dari kelompok 2. Apa itu fungsi diafragma? Baik, kami akan menjawab. Pertanyaan. Diafragma otot utama pernapasan yang membantu proses inspirasi, menarik nafas, dan ekspirasi mengeluarkan nafas. Apakah benar? Perkenalkan, nama saya Sidik Abdul Hakim dari kelompok 4. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Sebutkan fungsi laring. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Sidik.
udara. Apakah benar? Ya, pas. Kelompok 1 luar biasa. Baik, kita masuk ke Smogong, silakan duduk. Ya. Kita panggil kelompok mana yang mau siap untuk presentasi lagi. Kelompok 2. Ya, maju kelompok 2. Ya, kita kasih semangat dulu buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaini dan di sebelah kanannya saya Suraini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Semua lihat ke depan, perhatikan. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari organ-organ sistem pernapasan manusia. Tuliskan dan jelaskan organ-organ sistem pernapasan dan fungsinya sesuai dengan petunjuk. 1. Hidung. Sebagai saluran masuk udara pertama, hidung. 5. Bronkus. Percabangan dari trakea yang masuk ke paru-paru kiri dan kantung-kantung kecil di dalam paru-paru. Pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan pembuluh darah. Diafragma. 8. Diafragma, otot besar di bawah paru-paru yang baik. Kami akan membukakan sesi tanya jawab. Satu sesi satu pertanyaan. Satu kelompok satu pertanyaan. Ya, yang mau bertanya, kelompok mana dulu? Tahu? Kelompok 1. Yang Mariam, kita kasih ngobrol sebentar nih Mariam. Jadi konsentrasi. Kemudian ada pertanyaan lagi? Iya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 2. Ini dia, Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan satu pertanyaan. Jelaskan kesimpulan pengertian sistem pernapasan pada manusia. Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rahim. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Apa itu diafragma? Jelaskan. Kami membuka satu kelompok diafragma, otot besar di bawah paru-paru yang membantu menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru saat berkontraksi dan berrelaksasi. Baik, Anda Zainal Rahim, apakah jawaban kami sudah benar? Benar. Pas. Oke, kasih buat saya tanya. Baik, karena itu saja yang Perkenalkan, nama saya Zainal Rahim dan di sebelah kiri saya Abdul Rahim. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Struktur dan fungsi organ pernapasan. Pertanyaan pertama, gambar tersebut menunjukkan bagian dari organ-organ sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan sistem pernapasan. Kami dari kelompok 4, kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Satu kelompok satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Sulaini. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Di mana letak bronkus? Bronkus terletak di dalam paru-paru. Apakah benar? Benar. Ya, kita Oke. kasih buat kelompok 2.
ada yang mau bertanya lagi? Selanjutnya kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragata Wadawiyah dari kelompok 1. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Apa fungsi dari selaput banjir yang berada di dalam rongga hidung? Fungsi dari selaput banjir adalah menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Apakah benar? Benar. Iya. Baik, saja penonton kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siddiq Abdul Hakim. Di sebelah samping kanan saya bernama Gita. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 kalau tidak ada, semoga waktu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Virus, ingin memberikan satu pertanyaan. Di manakah letak kata dan file? Di tenggorokan. Apakah benar Saudara Lutfi? Ya, benar. Iya. Betul. Kelompok lain apakah ada yang bertanya? Ya, kelompok 3 silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jenderal Mahir. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan beberapa struktur penyusun di dalam rongga hidup. Beberapa struktur penyusunan di dalam pangkal tenggorokan atau radi. Ya, itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 4. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke hasil presentasi diskusinya itu, kemudian Pak Nur akan memberikan nilai, nilai secara umum. Dia mendapat nilai tertinggi dengan nilai 85 adalah kelompok 3. Betul. Nilai kedua diraih oleh kelompok 2 dengan nilai tertinggi ketiga diraih oleh 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 4 dengan nilai 80. Baik, itu sudah dapat penilaian. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tadi. Sekarang satu-satu saya kasih kesempatan untuk satu-satu fungsinya. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Rongga hidung atau gopung nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. A. Kelenjar minyak, kelenjar sebasea. B. Kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. C.
Rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. D. Konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai filter. Tekak atau faring, pangkal tenggorokan. Tekak atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak tersusun dari otot bagian persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Lanjut. Pangkal tenggorokan. Alif mencuci. Baca. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh udara. Epitel pipih yang melapis alveoli memudahkan darah di dalam kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Semuanya tidak baik. Paru disebut pleura dalam. 2. Pleura parietalis melapisi dinding dada. 3. Pleura costalis melapisi iga-iga berupa selaput yang melapisi diafragma. 5. Pleura cervicalis terletak di leher. Tidak. Baik, kita kasih dulu semua. Semua berdiri dulu, berdiri. 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 Oke. Tepuk tongseng. 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 Baik, saya tanya dulu. Siapa pernah ikut Pak Guru kemarin? Kurban, ikut penyembelihan hewan kurban, ada? Lagi-lagi ada? Sini ada? 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 Ya, kemarin sudah lihat toh? Kita potong sapi. Ayo dua ya? Duduk semua. Nah, lagi-lagi kemarin alhamdulillah kemarin semua kita yang dari sentuhan pemotongannya kita semua luar biasa. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak juga kemarin. Dengan sebenarnya kenapa saya ajak kalian ikut penyembelihan hewan kurban, meneliti, membuat, memisahkan sampai pembagian, tujuannya satu, ya, supaya kamu dapat ilmu dari dalam. Oh, ternyata begini sisi pernapasan, sisi pencernaannya. Kemudian dapat pahala lagi, ya. Itulah. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, saya ingatkan jangan lupa bulan Ramadan belajar. Jangan lupa sholat. Ingat pesan orang tua ketika kita jalan ke sekolah, kami tiba di sekolah juga sakit. Kemudian hindari jangan terlalu banyak main HP. Baik. Sebelum kita tinggalkan ini, kita ambil kesimpulan bahwa ya, pernapasan itu apa sebenarnya? Pernapasan itu adalah sistem untuk menghirup oksigen. Hirup oksigen yang O2 tadi, kemudian mengeluarkannya dengan proses yang berliku-liku. Itu yang Allah ciptakan dan harus disyukuri, yakin bahwa harus dijaga. Kenapa? Dengan merokok kalian akan mengganggu proses pernapasan. Maka ada beberapa yang saja ini merokok, hindari merokok. Kenapa? Di dosa rokok itu sudah disampaikan. Ya, rokok membunuh. Dulu ada utara, yang kari yang parah, arah kita ini. Sebelumnya saya kasih tugas sebutkan beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan. Tulis. Sebutkan beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan. Kita sampai di sini perjumpaan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.